Pemirsa Banyuwangi 1 TV, saat ini kita berada di Gua Maria Waluyaning Tiang Sakit Jatiningrum. Tepatnya berada di Curah Jati, Kecamatan Purwoharjo. Nah, di tempat ini sangat menarik, pemirsa. Tempatnya cukup sejuk, dingin, ada pohon terbesi, dan kebetulan hari ini di Gua Maria ini sedang banyak umat yang sedang akan melaksanakan ibadah. Apa saja dan bagaimana tempat Gua Maria ini? Mari ikuti perjalanan kami di Lereh-Lereh. Jadi Gua Maria ini fasilitas rohani, dalam arti bahwa seluruh umat khususnya Katolik melakukan ziarah rohani dalam rangka menambah perbendaharaan iman. Namun secara luas bahwa Gua Maria ini juga menjadi tempat ziarah untuk Gereja Katolik wilayah Regio Timur, dalam hal ini Keuskupan Malang. Di Gua Maria ini banyak fasilitas, termasuk fasilitas Jalan Salib. Jalan Salib ini adalah peristiwa Yesus mulai ditangkap hingga wafat di salib. Kemudian ada fasilitas Bunda Maria yang sering disebut adalah Gua Maria, tempat umat untuk berdoa, untuk menyampaikan segala harapan dan permohonannya lewat Bunda Maria, yang tentunya Bunda Maria nanti menyerahkan kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam proses Jalan Salib ini tadi, yaitu proses mulai Yesus ditangkap hingga tadi wafat dan dimakamkan. Ini ada 14 peristiwa. Mulai peristiwa pertama dia dihukum mati, kemudian peristiwa terakhir ke-14 itu adalah peristiwa Yesus wafat di salib. Setiap peristiwa nanti ada ada maknanya. Kalau peristiwa pertama ini Yesus dihukum mati. Peristiwa pertama ini ya? Ya, ini ada tulisannya. Peristiwa pertama Yesus dihukum mati. Oh, Yesus dihukum mati ya. Itu. Kemudian nanti terus sampai peristiwa keempat, terakhirnya nanti peristiwa itu menuju kepada Gua Maria, yang notabene bahwa di Gua Maria itu adalah tempat Bunda Maria yang adalah bundanya Yesus sendiri. Pada saat dia meninggal itu wafat di salib, yang menerima pertama Yesus di pangkuannya adalah pangkuan Bunda Maria. Jadi ini tergambar jelas di Gua Maria ini ya? Ya, jadi banyak orang kalau mau dia berdeposisi hanya perjalanan penyaliban Tuhan Yesus bisa hanya pada proses penyaliban ini. Itu namanya Jalan Salib. Ini Jalan Salib itu ya? Jalan Salib, peristiwa penyaliban Yesus disebut Jalan Salib. Ya memang prosesnya ya berjalan ya sampai ada 14 peristiwa. Ya, kalau sementara ini yang sudah ada di dalam ini ada apa saja ini? Di dalam ini secara intinya itu hanya Bunda Maria yang siap selalu menerima umatnya yang mau menyerahkan segala permohonan ucapan syukurnya kepada Allah, dalam hal ini putranya Tuhan Yesus Kristus. Fasilitas utama di situ Bunda Maria yang selalu bertahta di sana untuk menerima seluruh umatnya siapapun, bahkan lintas agama. Seperti yang ada di Pusaran Kediri itu, kalau kita melihat dari buku tamunya itu selalu ada identitasnya. Jadi bukan hanya untuk Katolik saja, tapi secara khusus tempat ziarah umat Katolik. Dari lintas usia yang mau dia usia masih SMP, usia SMA, usia dewasa maupun udah berkeluarga atau orang tua. Dan lintas agama apa saja? Lintas agama, ada yang Muslim juga hadir di sini, sementara
mereka itu meyakini apa yang disebut dengan Maryam, yang adalah Bunda Maria itu sendiri. Jadi, dan mereka mungkin punya saudara yang Katolik, itu yang menyarankan mereka untuk berdoa. Berdoa pun sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak harus dengan cara Katolik. Nah, kami mendengar bahwa di tempat Gua Maria ini juga terdapat sumur suci. Nah, itu saya lanjutkan. Gimana? Jadi tadi Bunda Maria yang ada di sana, setiap tempat peziarahan Gua Maria di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Keuskupan Malang itu selalu identik dengan ada sumber air dimanapun. Nah, di sini ada air suci yang diberkati dan diimani oleh umat Katolik secara khusus untuk bisa menjadi saluran penyembuhan. Itu namanya sumur suci. Nah, kebetulan sore hari ini ada satu perayaan ibadah atau Ekaristi yang ditujukan kepada Bunda Maria. Jadi bulan Maria, bulan 5 itu bulan Maria. Ya. Ini bulan Maria. Bulan Maria. Berarti kita datang ke sini pas ini. Ya, jadi bulan Maria itu selama 1 bulan ini berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, selama bulan Mei. Nanti ada ini pembukaannya tanggal 1, penutupannya nanti akhir Mei. Ini umat dari mana saja umat yang hadir di sini satu paroki itu terdiri dari beberapa stasi gereja-gereja di mana umat berada. Misalnya kami dari Muncar, karena kami berada di sana, di situ ada gereja. Ada di Ringin Pitu gereja, umat yang di Ringin Pitu maupun Surakarta, Bagurejo, Selorejo maupun Tomorejo. Siliragung sana, Siliragung ya? Itu memang ikut sini sekarang ini secara administrasi dia ikut jajak. Sudah ikut jajak. Jadi paroki jajak. Banyuwangi sendiri ada 4 gereja paroki Katolik. Surajadi, Purwardenia, kemudian Banyuwangi, Jajak, dan Gendeng. Itu gereja besarnya masing-masing. Gereja paroki mempunyai gereja-gereja stasi, termasuk Banyuwangi, ada di Wongsorejo, ada di Rokojambi. Mohon maaf dengan saya Yosep Sirait. Yosep Sirait. Ya, saya dari gereja stasi Muncar yang notabene adalah gereja paroki Surajadi. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan keterangan di program Lere-Lere Banyuwangi 1. Kita akan mengikuti bagaimana di dalam nanti, karena kita belum lihat secara detail di dalam, termasuk nanti sumur suci yang bisa dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, begitu Pak Yosep ya? Bagi orang yang meyakini secara agama apapun, berdoa dengan cara mereka masing-masing. Sumur suci. Ya, dan air itu tadi bisa diambil terserah mau digunakan dalam apa, ya mungkin untuk menjaga rumah juga bisa. Boleh sakit, dibawa, silakan bisa diambil begitu ya? Bisa bawa tempat, bisa dibawa, tapi ya kita harus diyakini, jangan sampai nanti disalahgunakan malah bahaya. Kadang-kadang dibuang atau apa. Ya. Mari pemirsa, kita masuk ke dalam dulu. Menjadi orang kudus adalah dia selalu melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan dengan cinta yang besar. Jadi kita semua tidak usah berpikir terlalu jauh untuk menjadi orang kudus. Kita bisa melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan kita dengan cinta yang besar. Dalam perjalanan menjadi kudus ini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Ia sendiri telah berjanji, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Ini kita ini sedang melewati pintu Jalan Salib, ya? Wah, ini menarik pemirsa, karena di pintu Jalan Salib ini terdapat relief-relief mulai 1 sampai 14 apa yang diceritakan oleh Pak Yosep, dan suasananya cukup sejuk sekali nih Pak Yosep kalau di sini ya. Jadi banyak event-event juga yang kegiatan-kegiatan rohani kategorial yang tadi saya bilang untuk anak-anak, untuk SMP, SMA, dewasa. Ini untuk memberikan pencerahan juga kepada anak-anak begitu ya? Iya. Tentang pintu salib, bagaimana ceritanya, jadi mereka juga dengan reliefnya begitu ya? Jadi ini lihat langsung selain yang dipelajari di sekolah. Ini yang ke-9 ini? Ke-9. Yesus jatuh ketiga kali. Beliau itu jatuh tiga kali. Jadi ada saat membawa salib. Ya, ada pesan yang mau disampaikan bahwa ketika beliau jatuh itu dia bangun lagi. Manusia pun demikian. Jatuh itu manusiawi. Pertanyaan sekarang mau bangkit nggak? Jatuh dalam hal dosa,
bangkit dalam hal pertobatan. Ya. Ini yang ke-10. Ini yang ke-10. Ya. Pakaian Yesus Ya, ditanggalkan ya. Jadi ada peristiwa itu dalam perjalanan salibnya itu pakaiannya ditinggalkan, yang kemudian nanti diundi untuk bisa dibagi-bagikan. Nah, itu nanti ada. Jadi di Injil semua ada. 10, ini yang 11. 11. Dan di sini ada juga rumah retret yang khusus untuk orang yang berdua secara khusus. Oh, yang ini? Yang ini, yang 2 itu lagi di proses pembangunan. Ini nanti kita boleh masuk ke sini ya. Nanti ibadahnya di sini ya. Nanti pas jam pas jam 5 sudah mulai beribadah. Jadi dalam bulan Maria ini ada ibadah khusus, yaitu tadi saya bilang misa bulan Maria. Ya. Diawali jam 5 persis itu rosario dulu. Nah, jadi tadi yang kalau bisa kita lihat dari sini, yaitu sumurnya itu ada tulisan. Oh, itu. sumurnya ada situ Sumur ya. suci ya. Ini yang ke-14 di mana ini? Ini. Ini 14 ini Ya, ya. ya. Oh, kita mau lihat dulu yang perjalanan jalan salib. Yang ke-14. Yang ke-14 terakhir ini sudah ya. Kita lihat di situ nanti ya, apa itu judulnya, teksnya ya. Ya. Jadi itu judul singkatnya, nanti uraiannya ada sendiri dibacakan. Jadi ini apa ini peristiwanya? Yesus dimakamkan. Ini proses pemakaman. Ini proses pemakaman Ya. Yesus setelah mulai dari awal ya. Dari awal. Setelah ditanggalkan jatuh 3 kali, Ya. jatuh 3 kali dulu, Ya. baru ditanggalkan, baru Ya. ini proses Yesus dimakamkan. Jadi semua itu ada. Di pangkuan Bunda Maria. Ya, Bunda Maria yang menerima pertama kali ketika diturunkan. Proses penurunan itu setelah diyakinkan dia sudah meninggal. Terima kasih Pak Yosef, mungkin bisa dilanjutkan Ya, jadi ibadah nanti dulu. Nanti kita setelah mungkin prosesi rosario. Rosario langsung Rosario kurang estimasinya paling 30-40 menit. Ya. Baru nanti lanjut misa, perayaan Ekaristi khusus menghormati Bunda Maria. Jadi kalau Bapak nanti bisa di sana silahkan. Setelah itu apa? Sudah nggak ada lagi. Nah, paling semacam ya ramah tamah aja. Mungkin kita bisa ke sumurnya ini, mumpung belum mulai. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di sumur suci ya, tempat, dan air sumur suci ini diyakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang diambil oleh umat, untuk diyakini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ini berada di Gua Maria. Ini adalah pancuran yang diambil dari sumur suci yang disalurkan ke beberapa keran. Jadi umat kalau ingin mengambil air dari sumur suci ini sudah disalurkan melalui keran-keran yang ada di sini. Kita akan coba untuk basuh muka saja. Airnya segar, pemirsa. Air suci di sumur Gua Maria. Kita akan bincang-bincang lagi nanti tentu, karena di dekat sumur suci ini juga terdapat sedang berlangsung peribadatan, yaitu rosario.
dan nanti dilanjutkan misa sesuai dari apa yang disampaikan oleh Pak Yosef. Tetaplah di program Lere-Lere Banyuwangi 1 TV. Bersama Bunda Maria. Dalam bulan Maria ini kita semua diundang untuk menghayati Tuhan. Kita diminta juga kuat seperti para rasul. Sekarang mari kita mengampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala sesuatu bahwa saya telah berdosa dan juga berkata diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, saat ini saya sedang berada di Gua Maria dan saat ini saya bersama dengan Romo Justinus Sumaryono. Iya, selamat. Sebentar. Selamat.
Romo, ini tadi bisa dijelaskan Romo, apa yang hari ini dilakukan oleh umat hari ini? Jadi hari ini adalah hari bulan Maria. Jadi mulai tanggal 1 sampai nanti akhir bulan, seluruh gereja Katolik di Indonesia terutama merayakan devosi kepada Bunda Maria. Devosi itu ibadah, olah kesalehan, meneladan apa yang diberikan oleh Bunda Maria sendiri. Beberapa hal yang bisa disebut, keutamaan beliau adalah apa? Menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi itu yang harus menjadi bagian dari seluruh hidup umat paroki. Dan ini perjuangan bukan hanya di dunia, tapi sampai kita selesai, sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, awal tadi pembukaan, ini di pembukaan bulan Maria. Iya, pembukaan bulan Maria. Apa ibadah yang dilakukan oleh umat tadi? Jadi yang pertama tadi kita rosario. Rosario itu doa untean rosario yang ditujukan kepada Maria untuk mengenang peristiwa demi peristiwa karya keselamatan yang dilakukan oleh Kristus. Dan yang kedua katekese liturgi. Jadi kita mau selipkan dalam keutamaan Maria ini sikap keutamaan kita dalam merayakan Ekaristi. Jadi peziarah pengharapan yang menghayati liturgi Ekaristi. Nah, setelah itu selama di bulan Maria ini selama 1 bulan, ini apa yang mungkin harus dilakukan oleh umat begitu? Jadi mereka terutama di stasi-stasi itu mereka ketika tidak ada pastor yang hadir, mereka merayakan ibadah rosario. Ibadah rosario kemudian mengadakan katekese liturgi tadi. Tapi kalau yang pastor bisa datang di tempat ini dan di salah satu stasi, maka ada misa, ditambah misa perayaan Ekaristi seperti tadi. Itu hari tertentu atau pokoknya di bulan ini begitu? Pokoknya di bulan ini. Jadi selama bulan Maria ini, dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 30 kalau nggak salah, 30, semua hari itu kita mengadakan ibadah rosario, kemudian katekese yang tidak dikunjungi pastor, yang dikunjungi pastor selalu ada perayaan Ekaristi seperti tadi. Kalau di tempat ini di Gua Maria ini apa saja mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi tempat ini usianya sudah cukup lama. Jadi tahun 55 itu sudah mulai dibangun, jadi cukup lama. Kemudian diberkati oleh Monsinyur pertama Albert, kemudian baru menjadi tempat ziarah resmi itu sekitar tahun 98, diberkati oleh almarhum Monsinyur Sahadat Pandoyo Putro Okarmo. Maka sejak itu menjadi tempat ziarah resmi Kuskupan Malang. Jadi ini bagian dari Kuskupan Malang. Jadi paroki paling terpinggir dari Kuskupan Malang, tapi juga paling elok. Saya katakan elok karena apa? Di sini ada 5 agama semua. Ada toleransi, kampung kita disebut juga kampung moderasi agama. Ada apa? Ada Satgas Bhinneka yang siap sedia menjaga keamanan ketika baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Muslim ada ibadah. Jadi secara bergantian. Jadi toleransinya cukup tinggi juga. Ada kebiasaan kunjung mengunjung pada hari raya. Misalnya Paskah kemarin kami dikunjungi. Tapi kalau Idul Fitri kami berkunjung ke tempat umat Muslim. Ya, Muslim menyalami mereka. Jadi sudah hal yang biasa gitu terjadi di sini. Dan di sini hidup rukun berdampingan tanpa ada sekat apa-apa. Tidak ada sekat, juga tidak ada apa batasan. Tidak ada batasan. Jadi inilah bentuk persaudaraan yang mau kami hayati, yang diwariskan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, yaitu persaudaraan, iman, dan bela rasa yang baru saja berkunjung ke Jakarta, terutama Indonesia. Gitu. Jadi kalau di sini hidup berdampingan, rukun, damai, toleransi antar umat beragama, menghormati toleransi, itu bukan hal yang
baru. Aneh Ya. yang baru gitu ya Romo. Jadi, itu mungkin juga karena dulu kampung ini Katolik semua. Tapi karena ada program transmigrasi, maka mereka tercabut dari akarnya, pindah ke desa-desa yang lain, terutama di luar Jawa. Ya. Sehingga di sini ada kampung-kampung baru. Sehingga kami bersyukur juga karena bisa membaur dengan agama yang lain. Tetapi teman-teman kami yang pergi keluar Jawa tadi, mereka juga membentuk komunitas baru. Gereja-gereja kecil Katolik, komunitas di tempat mereka transmigrasi. Jadi ada penyebaran iman. Jadi kami tidak membiayai, tapi ditanggung pemerintah dalam rangka program transmigrasi, tapi juga menyebarluaskan kabar sukacita. Kami tidak mengajak mereka menjadi Katolik, tapi mari kita beriman kepada Tuhan dengan saling mencintai, dengan saling mengasihi kepada Tuhan dan sesama. Ya. Jadi itu. Romo, kalau di tempat ini kan ada satu tempat yang luar biasa, yaitu sumur suci. Yang menurut banyak masyarakat cerita itu yang diyakini yang banyak yang sakit kemudian sembuh, banyak yang perekonomian jatuh kemudian bisa bangkit. Itu gimana itu Romo? Nah, beberapa testimoni dari umat demikian Romo. Memang tempat ini bukan hanya menjadi tempat doa gereja Katolik, tapi juga saudara-saudara kami yang non-Katolik itu juga berdoa di tempat ini dengan cara mereka, dan itu jadi wujud toleransi tadi. Kemudian yang berikutnya, memang tempat ini dari dulu ada sisi-sisi yang bagi kami itu luar biasa gitu. Ya. Contohnya sekitar tahun berapa gitu ada bencana kekeringan di sini. Dan ketika bencana kekeringan itu terjadi, di sini ada namanya Gugon Tuhon. Jadi namanya ritual mantu kucing. Oh ya, mantu kucing. Jadi tujuannya untuk mendapatkan hujan. Tapi ternyata tidak ada hujan. Pastor kami waktu itu, Pastor Golgrip kalau nggak salah, dia mengajak umat untuk berdoa di tempat ini, dan akhirnya turun hujan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa tempat ini bisa menjadi tempat untuk memohon kepada Allah dengan wujud ibadah agama masing-masing. Dan yang kedua, pernah juga terjadi di sini namanya badai atau tanah longsor, angin, hujan, banjir badai gitu. Dan banyak desa terisolasi. Tapi tempat ini tidak mengalami satupun perubahan. Jadi tidak ada pun yang roboh. Tapi semua desa-desa di tempat ini semua roboh, bahkan terisolir. Bahkan uskup pada waktu itu Monsinyur Albert jalan kaki untuk sampai di kampung ini. Dan ini luar biasa. Jadi dua peristiwa itu yang menjadi menjadi penghayatan kami bahwa di tempat ini juga teduh, juga rindang, juga tempat menjadi sumber doa, tapi sebagai permohonan juga. Kalau kita datang dengan iman, ya pasti Tuhan akan mendengarkan. Ya, kalau kita punya iman, pasti Tuhan menjawab. Meskipun perlu juga perjuangan. Saya kira itu. Romo, terakhir Romo, Senyampang ini di bulan Maria. Apa doa harapan terhadap bangsa dan negara, terhadap umat begitu Romo? Jadi harapan kami sebagai pastor, ya pertama-tama hidup mengikuti teladan Maria, yaitu tadi sudah saya katakan, penyerahan diri, kemudian keberanian untuk mewartakan, menjadi martir tak berdarah, yaitu aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian yang terakhir, ya inilah semangat hidup kita sebagai orang Katolik, bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, kepada siapapun, kita mewujudkan cinta kasih tadi. Iman, kemudian bila rasa, ya kan, kemudian persaudaraan. Jadi dengan itu maka terciptalah nuansa harmoni dimanapun kita berada.
Jadi tidak ada sekat-sekat lagi. Itu. Terima kasih Ya. Romo atas waktunya. Oke. Demikian pemirsa Banyuwangi 1 TV, lirih-lirih kita di Gua Maria, dan kita sudah bertemu dengan Romo dan sudah ngobrol banyak tentunya di bulan Maria, mulai hari ini ya, sampai nanti tepat di 30 Mei. Demikian pemirsa, kita akhiri ya program lirih-lirih. Mudah-mudahan tayangan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di program lirih-lirih berikutnya.